seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti kau, tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiada seperti-Mu, tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Hanya-Mu, Yesus, yang terindah, yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Hanya karena-Mu, hanya karena-Mu, Yesus. Oh, we love you, Lord. Only you, oh Jesus. Only you, only you, only you. We are here 'cause of you. Only you, Jesus. Oh, tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tiada seperti kau, tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Yesus.
Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan renungan kita hari ini terambil dari Rut 3 ayatnya yang kelima yang tertulis demikian. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat yang singkat namun mengandung banyak pelajaran yang bisa kita bahas hari ini. Konteks dari pasal ini, pasal 3 adalah Naomi memberikan beberapa wejangan kepada Rut menantunya. Yang kita tahu di pasal sebelumnya, pasal kedua, Rut itu sudah bertemu dengan Boas. Dan Rut sudah menceritakan semuanya kepada Naomi. Dan di pasal 3 ini, Naomi menginginkan yang terbaik untuk Rut, untuk menantunya. Maka dari itu, Naomi memberikan banyak sekali wejangan kepada Rut, apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus diambil. Dan ayat kelima ini merupakan percakapan antara Rut dan Naomi setelah Naomi memberikan wejangan kepada Rut. Dikatakan segala yang engkau katakan akan kulakukan. Begitu taatnya Rut ini kepada Naomi. Dan hari ini kita mau belajar dari karakternya Rut. Yang pertama adalah ketaatan. Ketaatan Rut ini tidak hanya ditunjukkan pada Rut 3 ayat yang kelima, tapi kalau kita baca dari Rut 1 hingga hari ini, Rut menunjukkan tindakan yang taat. Apapun yang dikatakan oleh Naomi ia lakukan, apapun yang diberikan, petunjuk apapun yang diberikan ia lakukan. Bahkan Rut juga taat kepada Boas, dan ketaatan ini ternyata merupakan sebuah jembatan yang dibangun sendiri nih oleh Rut untuk bisa masuk ke dalam penggenapan janjinya, janji Tuhan kepada Rut di hidupnya. Dan Rut selain taat juga menunjukkan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mau tunduk pada setiap perintah, kerendahan hati untuk mau belajar dari setiap kondisi hidupnya. Karena kita tahu dari pasal yang pertama, Rut ditinggal oleh suaminya, Rut harus ikut dengan Naomi, bukan harus namun ia ingin ikut dengan Naomi, mengikuti apa yang Tuhan katakan pada hidupnya. Dan di sini Rut menunjukkan sebuah kerendahan hati untuk mau mendengarkan, untuk mau tunduk, untuk mau belajar. Dan selain ketaatan, kita juga bisa belajar dari Rut bahwa memiliki hati yang lemah lembut itu juga merupakan langkah awal yang membuat kita bisa dibentuk oleh kondisi-kondisi yang ada. Seperti yang tadi sudah dikatakan, kondisi Rut tidak mudah, kondisinya mungkin membingungkan apa yang harus dilakukan berikutnya, apa yang harus diberikan berikutnya. Namun di sini Rut menunjukkan hati yang lemah lembut. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Kita tahu bejana dibentuk dari tanah liat punya karakter yang lembut, yang bisa dibentuk. Dan di sini Tuhan juga mau mengajar kita untuk memberikan diri kita, memberikan hidup kita untuk mau dibentuk oleh tangannya Tuhan. Karena sebelum Tuhan pakai kita, Tuhan akan membentuk kita dulu. Sama seperti Rut, sebelum Tuhan pakai Rut sebagai salah satu silsilah dari Mesias, Tuhan juga mau bentuk hidupnya Rut dulu. Lewat apa? Lewat segala kondisi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya Rut. Dan Tuhan itu juga peduli pada hidup setiap kita. Tuhan menempatkan Rut di posisi tersebut bukan karena Tuhan ingin menghancurkan Rut, tapi karena Tuhan tahu orang yang Tuhan taruh di sekitar hidupnya Rut itu punya kasih yang besar untuk Rut. Mereka perhatian sama Rut, mereka menaruh kasih, dan Tuhan pun juga sama dengan kita semua. Bukan karena Tuhan mau menghancurkan kita, Tuhan taruh kita di kondisi yang sulit, tapi Tuhan percaya lewat apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan menempatkan orang-orang yang sayang sama kita, Tuhan tempatkan orang-orang yang perhatian sama kita, Tuhan tempatkan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama dengan hidup kita. Jadi hari ini firman Tuhan mau mengajak setiap kita untuk bisa belajar dari hidup Rut, punya hati yang taat, hati yang lemah lembut, dan percaya bahwa Tuhan masih punya perkara yang besar, Tuhan masih punya tujuan yang besar dalam hidup kita. Jadi apapun kondisi yang sedang kita alami saat ini, persilahkanlah Tuhan untuk bentuk hidup kita, karena Tuhan akan bentuk hidup kita sebelum Tuhan pakai hidup kita. Jadi mari terus bergantung pada Tuhan, taruh harapan hidup kita sama Tuhan, karena Tuhan masih belum selesai dengan hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami mau belajar Bapa dari hidup Ruth untuk punya hati yang taat, hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan peduli pada setiap hidup kita. Tuhan meletakkan orang-orang yang mengasihi kami, Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah orang yang punya kasih, punya perhatian pada kami semua, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus berharap akan Engkau, terus bergantung padamu dan terus mencarimu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Rut 3. Rut dan Boas di tempat pengirikan. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas, yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu, adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu, sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannyalah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang, bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana, anakku?" Lalu diceritakannyalah semua yang dilakukan orang itu kepadanya serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga."